mengenai alamat lokasi kantornya, pastikan ya. Kalau nggak ada, yaitu dapat dipastikan bahwasanya advokat atau orang tersebut merupakan advokat gadungan ya. Itu teman-teman, maka dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat, pasal penipuan. Nah, Bang, ada orang yang mengaku dirinya sebagai advokat. Nah, ini dapat dijerat dengan pasal berapa, undang-undang apa? Oke, baik teman-teman ya. Orang yang mengaku dirinya sebagai advokat, atau saya menyebutnya dengan pengacara gadungan ya, tentu ini dapat dijerat pidana ya. Nah, itu diatur di dalam undang-undang advokat mengenai sanksi orang yang mengaku sebagai advokat, dan juga diatur di dalam KUHP ya mengenai pemalsuan surat dan penipuan teman-teman. Kalau memang dia bukan seorang advokat lantas dia mengaku dirinya sebagai advokat. Nah, ingat ya teman-teman ya, untuk menjadi seorang advokat itu prosesnya panjang ya, tidak mudah, tidak sebentar ya. Ya, pertama dia minimal ya sarjana hukum atau berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Nah, lalu kemudian ikut pendidikan profesi advokat atau PKPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Lalu kemudian magang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ikut ujian profesi advokat dan juga yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Nah, setelah itu mengikuti persyaratan untuk sumpah ya, sumpah advokat pada pengadilan tinggi. Nah, kalau misalkan syaratnya sudah terpenuhi semua, maka sudah bisa diangkat sumpahnya. Siapa yang angkat sumpah? Yaitu pengadilan tinggi ya. Setelah itu dapat berita acara sumpah atau biasa dikenal dengan BAS ya. Setelah itu ya sudah bisa beracara. Namun orang yang mengaku dirinya sebagai advokat ya, ini harus kita teliti dulu, kita ketahui dulu benar gak orang tersebut adalah advokat atau melainkan pengacara gadungan teman-teman ya. Nah, misalkan dia punya KTPA ya, kartu tanda pengenal advokat, dia perlihatkan. Nah, padahal diketahui dia bukanlah seorang advokat, tapi dia punya kartu loh. Nah, ingat teman-teman ya, kalau misalkan dia menunjukkan kartu seperti itu ya berarti ya harus di cross check dulu, bener gak orang tersebut sudah berafiliasi dengan organisasi advokat dan memang namanya ada di database. Kalau tidak ada maka patut diduga yaitu merupakan KTPA palsu ya, pengacara palsu, maka dapat dijerat dengan pemalsuan surat ya, 263 KUHP ayat 1 ya, memalsukan. Atau apabila dia menggunakan KTPA itu untuk meyakinkan orang lain sehingga orang lain tertarik menjadi kliennya dan membayar jasa dia, nah itu dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 2 menggunakan surat palsu. Nah, selain itu ya, karena dia sudah membuat surat palsu dan misalkan membuat surat kuasa yang diketahuinya bahwa orang tersebut bukanlah advokat ya, sehingga orang-orang yang datang pada dirinya menggunakan jasanya yang mengaku sebagai advokat maka dapat dijerat dengan pasal penipuan ya, 378 teman-teman. Ancaman pidananya paling lama itu ya 5 tahun. Selain itu juga diatur di dalam undang-undang advokat mengenai sanksi terhadap orang yang mengaku dirinya sebagai advokat padahal bukan advokat ya. Diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Nah, dahulu sebelum undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi ya, orang yang mengaku sebagai advokat dapat dijerat dengan pasal ini ya, pasal 31, karena lebih spesifik atau khusus. Nah, oleh kemudian karena diuji di Mahkamah Konstitusi sehingga pasal ini dicabut ya, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan dianggap bertentangan dengan undang-undang, sehingga pasal mengenai orang yang mengaku sebagai advokat padahal bukan advokat
itu dicabut ya teman-teman ya, dan tidak berlaku lagi, sehingga dia kembali menggunakan undang-undang atau KUHP ketika orang yang mengaku dirinya sebagai advokat padahal bukan advokat ya. Nah itu dapat dijerat dengan pemalsuan surat dan juga penipuan. Nah karena mungkin gayanya, cara berpakaian, penampilannya, cara ngomongnya pun juga sangat meyakinkan ya, kemana-mana menggunakan dasi, pakaian yang rapi, pakai jas, pantofel dan lain-lain, padahal dia bukan advokat. Orang udah tergiur, orang udah merasa yakin bahwasanya dia advokat padahal bukan ya. Untuk mengetahui bahwasanya orang tersebut merupakan advokat harus cek dulu ya dari lembaga atau organisasi mana dia berasal. Cek apakah benar database-nya sebagai anggota advokat itu ada di database pusat atau tidak ya. Lalu kemudian cek kantornya benar apa enggak, ada apa enggak kantornya. Lalu kemudian ya coba cari di Google, cari di sosial media mengenai alamat lokasi kantornya, pastikan ya. Kalau enggak ada, yaitu dapat dipastikan bahwasanya advokat atau orang tersebut merupakan advokat gadungan ya. Itu teman-teman, maka dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat, pasal penipuan. Nah itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan hidup rakyat.